Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga. Marilah kita bersama terus mengusahakan hidup pertobatan yang sungguh, sebagaimana keteladanan Kristus yang mengajak kita untuk menyatakan kesaksian iman melalui sikap kasih dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita padamkan cahaya lilin ini sambil menyadari bahwa kita adalah umat Allah yang dikuduskan olehnya untuk pekerjaan mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami menjadikan minggu-minggu Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa di dalam karya-Mu kami dapat melihat hikmat Allah yang menyelamatkan dunia, hikmat manusia yang tidak dapat disamakan dengan hikmat Allah, sebab hikmat manusia akan tamat, sementara hikmat Allah membawa selamat. Kami mohonkan doa kami di dalam karya Kristus yang menjadikan hikmat-Mu nyata ya Tuhan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dari KJ 159 bait 1, 2, dan 6. Yesus Mesias Israel. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh kurban-Mu. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri, Kau Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Salam bagi saudara juga. Umat kekasih Kristus, tema kebaktian Minggu Prapaskah 3 ini adalah pengudusan diri. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 51 bait 1 sampai dengan 4. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapa
dibuat oleh yang pria. Dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Bait yang keempat kita akan menyanyikan bersama-sama. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Mari kita menyatakan pernyataan tobat kita. Betapa kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami ini tak pernah sempurna melakukan kehendak-Mu. Hari-hari dalam hidup kami, seharusnya kami jalani dengan penuh syukur kepadamu. Namun kami sering menjalaninya dengan begitu saja, bahkan sering tanpa mengingat-Mu sebagai empunya hari dan hidup kami. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Kristus, perbaharuilah diri kami dalam kuasa Roh-Mu. Kami menyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan dari KJ 25, bait pertama sampai dengan ketiga. Ya Ayah, ya Allahku di cahayamu. Ya Allahku di cahayamu, tersikapi yang noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup semua bintang-bintang, kemanakah manusia dosanya tak terkira. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku, putramu lah selamanya, jalanku ke tatamu. Lindungilah hamba-Mu terhadap keangkuhan, Jangan aku dikuasai olehnya. maka hidupku suci, bebas dari pelanggaran besar. Semoga Engkau berkenan atas ucapan mulutku dan akan renungan hatiku di hadapan-Mu. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 31A, bait pertama sampai dengan ketiga. Mungkinkah aku pun serta. Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darahnya. Akulah pangkat siksanya yang menyebabkan baginya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksakan hatiku. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksakan hatiku. Marah-marah sekalipun tiada dapat mengerti apa sebabnya
dari Voice of Soul Choir. Silakan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami hidup hanya dari kasih Tuhan. Kami hidup hanya dari kemurahan-Mu. Kami hidup hanya dari kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Darah Kristus yang terus menguduskan kehidupan kami sekali untuk selama-lamanya. Dan kami bersyukur kalau kami dimungkinkan melanjutkan hidup sampai pada titik ini dengan sebaik-baiknya. Kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan saat ini. Kami ingin mengerti lebih jauh lagi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk memahami apa yang Tuhan mau, agar tidak hanya hari-hari kehidupan kami yang bertambah, tetapi pengenalan kami akan Tuhan pun semakin hari semakin bertambah. Kami bertumbuh dalam mengenal Engkau. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kelemahan, ketidaklayakan, Engkau izinkan berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami semua, mungkinkan kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Berbicaralah ya Bapa. Hati dan pikiran kami kuasai dengan Roh-Mu. Nyatakan isi hati Tuhan buat kami sekalian. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bacaan pertama, Keluaran 20 ayatnya pertama sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan berkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Selanjutnya kita akan menyanyikan mazmur untuk mengantar bacaan kita sore hari ini.
Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karya-Mu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatan-Mu, malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Agung, agung, karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpancar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung, karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Agung, agung, karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun percaya. Agung, agung, karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar aku tak bercela. Agung, agung, karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapan
dari 1 Korintus 1 ayat ke-18 sampai 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Allah. Kepada Allah. Jemaat Tuhan, bacaan Injil hari ini itu diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan saudara-saudara. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Hosana, 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 Maha tinggi. Hosana, 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 Maha tinggi. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, satu pertanyaan penting kalau baca perikop Injil tadi, jadi tolong untuk khotbah malam hari ini terkait dengan tema pengundusan diri. Satu pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara, apa yang Injil ini mau perlihatkan ketika Yesus mau menyucikan bait Allah, yang jadi fokus itu adalah meja pedagang, dagangan yang dijungkir balikkan. Apa pesan yang Injil mau perlihatkan sebenarnya? Saya pikir ini memang luar biasa. Ini khas Injil Yohanes. Artinya banyak mujizat-mujizatnya semua terfokus ke sana. Pertanyaan pentingnya saudara-saudara, kenapa dijungkir balikkan? Kenapa itu yang jadi fokus Injil Yohanes? Kenapa itu yang jadi fokus Yesus Kristus?
Ketika dia mau mencucikan bait Allah, dia menguduskan bait Allah, yang terjadi adalah meja dijungkir balikkan. Yang jualan di dalam ini bukan orang non-Yahudi, orang Yahudi sendiri. Kenapa mereka ada di dalam? Orang tanya kenapa mereka di dalam, Pak Pendeta? Salahkah jualan? Saya bilang bukan salah jualan gitu loh. Tapi orang Yahudi yang jualan di sini maksudnya lain. Jadi orang Yahudi itu kalau mereka mau kasih persembahan, mereka bawa, tadi ada pedagang merpati gitu ya. Mereka bawa binatang untuk dipersembahkan. Tapi kalau sampai di bait Allah, mereka kerjasama dengan petugas penerima persembahan. Binatang apapun yang dibawa, sebagus apapun binatang yang dibawa, pasti kalau tiba ke imam di dalam, imam bilang, wah jelek ini, harus diganti. Di mana beli yang bagus? Beli di situ katanya. Yang punya teman yang jualan itu loh. Dan harganya bisa 3-4 kali lipat. Luar biasa ya. Waduh, dari dulu rupanya kayak gitu. Nah, saudara, coba bayangkan. Apa yang kelihatan di dalam? Motivasinya apa? Duit. Dan dari awal Injil Yohanes perlihatkan kepada kita, ketika fokus penyucian bait Allah justru pada meja dagang pedagang-pedagang yang ada di dalam, penukar uang dan segala macam. Pesan penting pertama betapa apa? Yang paling sering menggoda hidup kita, uang. Orang bisa berubah karena uang. Orang bisa bertengkar, saudara bisa rusak hubungan karena uang. Ada orang yang imannya ditakar dengan uang. Bahkan ada orang yang katanya tekanan darahnya pun bergantung pada uang. Makin kurang isi dompetnya, makin tinggi tekanan darahnya. Itu persoalan kita, saudara. Jadi saya bilang gini, uang tuh luar biasa. Uang kalau 1 juta masih bisa bilang enggak gitu. 10 juta bisa ditolak, 100 juta bisa ditolak. Kalau dolar Singapura 1 cover, lewat juga gitu. Saya tadi pagi cerita, saya bilang, saya 1 kali pernah khotbah di satu instansi pemerintah. Waktu itu saya usah sebut di mana, takutnya ada pegawainya di sini kan. 1 kali khotbah dan khotbahnya waktu itu dari Amsal. Amsal tuh khotbahnya gini, temanya gini. Kalau orang minta tolong sama kamu, yang dimintanya ada pada dirimu, jangan katakan sama orang itu pulang besok baru kau datang. Padahal yang dimintanya ada pada dirimu. Saya khotbah seperti itu. Orang manggut-manggut. Oh gitu pendeta. Oh iya saya bilang. Jadi memberi dari kekurangan, itu saya bilang. Memberi dari kelebihan, semua orang bisa saya bilang. Memberi dari kekurangan, itu yang susah saya bilang. Mencintai suami yang hebat, tiap bulan bawa duit banyak, gampang saya bilang. Mencintai suami yang sudah pensiun sakit-sakit, susah itu saya bilang. Itu kan faktanya saya bilang. Ya. Yesus katakan, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apa bedamu dengan orang lain? Sama aja. Mencintai orang yang mencintaimu, menghormati orang yang menghormatimu, semua orang juga bisa. Mencintai orang yang melukai hatimu, itu yang Tuhan mau. Coba bayangkan saudara. Nah, jadi, oh gitu Pak Pendeta, ya memberi dari kekurangan. Pulang, seperti biasa dikasih transport kan. Tapi karena ini instansi pemerintah, harus tanda tangan di atas materai. Jadi, belum buka amplopnya, tahu isinya, kira-kira gitu kan. Saya pulang, bawa mobil, baru 5 menit keluar, biasalah. Itu November 2 tahun lalu. Kita ini kalau punya duit langsung angan-angan setinggi langit gitu kan. Wah ini bisa beli sepatu buat sekecil ini, buat Natal bulan depan kan. Apa yang terjadi? Baru 5 menit saya keluar, tiba-tiba telepon bunyi. Kawan lama gak pernah telepon sebelumnya. Saya angkat teleponnya. Halo selamat siang Pak Pendeta. Iya, kenapa bos? Ini Pak Pendeta, aduh sorry nih. Gak apa-apa aku telepon ya? Enggak apa-apa. Pak Pendeta gak marah? Enggak saya bilang. Gak ada pendeta marah-marah saya bilang. Ada apa? Apa yang bisa aku bantu? Ini Pak Pendeta aku ada pergumulan nih. Cuma saya gak tahu mau kemana. Makanya saya pikir aduh siapa lagi kalau bukan pendeta. Saya bilang iya betul itu. Siapa lagi kalau bukan pendeta saya bilang. Ada apa? Apa yang bisa aku bantu? Ini Pak Pendeta. Anakku kan sekolah di situ Pak Pendeta. Sekolah di sini anakku. Oh ya. Tahu Pak Pendeta kan mahal uang sekolahnya. Iya saya bilang mahal. Nah, bulan depan kan mau ujian Pak Pendeta. Nah, terus saya pikir dalam hati, kemana arah percakapan kita ini? Ya. Mau minta didoakan atau minta apa? Terus apa yang bisa aku bantu bos? Ini Pak Pendeta, bulan depan kan mau ujian. Nah, terus kenapa? Ini Pak Pendeta, aku mau minta tolong, tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa gitu ya. Aku udah cerita lagi nih, tapi kan nggak sebut nama. Saya bilang kenapa bos? Ini Pak Pendeta. Bulan depanku anakku mau ujian. Terus gini, terus apa? Harus bayar uang sekolah 2 bulan.
oh saya langsung berpikir jelas arah percakapan kita kan. Apa yang bisa aku bantu bos? Ini Pak Pendeta, dia mau bayar uang sekolah 2 bulan. Terus aku mau minta tolong Pak Pendeta nih. Apa? Aku boleh pinjam uangnya Pak Pendeta gak? Waduh. Saya tanya, luar biasa nih. Saya tanya berapa, butuh berapa, luar biasa. Saya tanya berapa, dia sebutkan satu jumlah yang isinya persis jumlah dalam amplop gitu loh. Saya bilang, enak benar kawan ini. Kok kau tahu isinya gitu loh. Aku aja belum buka dia sudah tahu isinya. Saya bilang gak boleh setengahnya, gak boleh bayar sebulan aja, gak bisa pendeta. Harus 2 bulan langsung semua. Saya bilang waduh enak betul kawan ini. Aku yang khotbah dia yang minta gitu kan. Semua coba dia sisahkan setengah ikhlas saya. Ini uang tol pun diambil semua ini. Saya bilang gak bisa. Gini bos, saya bergumul kan. Bergumul gimana? Mau kasih berat. Gak dikasih, baru khotbah. Coba kita lihat, uang bisa mengubah kita, luar biasa. Luar biasa. Saya bilang sama dia, bos tunggu dulu, aku telepon istri dulu ke rumah, ada duit apa enggak gitu. Padahal ada uangnya. Saya tutup telepon, baru tutup telepon. Saya gak telepon istri, saya bilang Tuhan ampuni aku, saya bilang. Gila saya ini, saya bilang. Uang mampir 5 menit berubah hidup gua. Padahal uang ini gak ada, saya gak apa-apa loh. Gak apa-apa. Nambah 2 kali lipat pun berat badanku seperti ini juga. Gak apa-apa. Uang ini gak mengubah hidupku. Tapi kenapa hatiku terlalu berpaut ke situ? Saya bilang Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Saya mau kasih uang ini semuanya. Tapi tolong Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Apa yang saya minta sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Bikin aku lupa, jangan lagi ingat-ingat uang ini. Soalnya tiap kali ku ingat sakit hatiku, ku bilang kan. Coba ya kan. Saya telepon dia, bos. Kenapa pendeta? Nanti sore ke rumah jam 5. Kenapa? Ada duitnya Pak Pendeta? Ada bos. Ada benar. Saya bilang dalam hati, dari tadi uang itu ada di saya. Nah, saya cuma pikir saudara-saudara. Saya pulang di rumah, saya pulang ke rumah, saya jalan, saya sambil nyetir mobil, saya pikir saya betul-betul mirip Injil Lukas deh, ya, the full rich man, orang kaya yang bodoh gitu ya. Mirip sekali. Kayanya nggak mirip, bodohnya yang dekat sekali. Apa yang terjadi dengan orang kaya yang bodoh? Dia bangun banyak sekali lumbung, dia penuhi dengan gandum, dia penuhi dengan segala sesuatu. Semuanya penuh, dia bilang apa? Hai jiwaku beristirahat dengan tenang, semua sudah ada, semua sudah penuh, semua sudah tersedia. Jiwaku beristirahat dengan tenang. Apa kata Tuhan Yesus sama dia? Bodoh kali kau katanya. Bodoh banget kau. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan kata diambil dalam bahasa Yunani, apaiteo, itu apaiteo diambil, itu digunakan hanya untuk barang yang dipinjamkan. Luar biasa. Ambil kembali. Saya coba bayangkan, bagaimana saya harus menggantungkan hidup saya pada barang pinjaman. Uang bisa mengubah orang. Ingat orang kaya yang orang muda yang kaya, orang kaya yang muda sama aja kan? Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Oh gampang, kasih orang tuamu hormati. Udah dari dulu bro katanya. Kasih ini segala macam, sudah dari dulu. Semua sudah. Dari kecil saya seperti itu. Satu lagi kata Tuhan Yesus, satu lagi. Jual hartamu, bagikan ke orang miskin. Apa jawabnya? Ah enggak lah bro katanya. Enggak lah, enggak, kalau itu enggak katanya. Coba bayangkan. Komitmen besar. Begitu menyentuh soal duit, berubah dia. Ya. Anak muda mau menikah. Dia bilang sama pendeta, minggu depan kalau saya ditanya mau diberkati nikah, gini Pak Pendeta tolong jangan tanya saya macam-macam janji nikahnya ya. Maksudmu gimana? Tanya aja suka apa enggak gitu loh. Yang sehidup semati dalam suka maupun duka gak usah ditanya lagi itu katanya. Sehidup gampang, semati susah katanya. Oh jadi gimana? Gini Pak Pendeta, saya kasih Pak Pendeta 2 juta. Tapi jangan tanya macam-macam Pak Pendeta. Tanya aja suka apa enggak gitu loh. Cukup itu. Tiba hari pemberkatan. Pendeta tanya cowoknya ini. Hai saudara, mengakui engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau mengasihi saudari ini yang tangannya kau pegang menjadi istrimu. Engkau berjanji mengasihi dia dalam suka maupun duka. Kalau istrimu lambat bangun karena sakit, kau bangun duluan bikin sarapan. Kalau istrimu gak sempat cuci baju karena sakit, kau cuci baju sendiri. Kaget dia kan, gimana pendeta ini? Bukannya dipendekin malah ditambah-tambahin gitu. Diterusin lagi, kalau istrimu minta antar, jangan suruh naik ojek atau naik taksi, antar sendiri. Beli gula sampai ke Bogor, anterin. Mertuamu datang, layani baik-baik. Jangan suruh naik taksi dari bandara, jemput dia. Wah,
Janji, wah gila kan. Mau bilang iya berat, mau bilang tidak, catering udah dipesan. Rugi 3 kali dia kan. Akhirnya apa? Ya Pak Pendeta, dengan berat hati nih, di hadapan Tuhan dan jemaatnya saya berjanji mengasihi istri dalam suka maupun duka. Kalau istri lambat bangun karena sakit, saya bikin sarapan sendiri, bikin kopi sendiri, cuci sendiri. Mertua datang saya jemput, gak disuruh naik taksi katanya dan segala macam. Janji. Setelah selesai kebaktian pemberkatan nikah, dia lari konsistori datangin pendeta. Pendeta, kenapa? Balikin duitku katanya. Balikin duitku. Kenapa? Balikin duitku katanya. Apa jawab pendeta? Nih, ambil uangmu kembali 2 juta. Kemarin istrimu kasih saya 5 juta. Jadi kalau ada yang mau menikah panggil pendeta Alfred gitu. Nah, tapi yang saya mau cerita saudara-saudara, itu luar biasa mengubah hidup kita. Nah, hari ini firman Tuhan ya bicara soal penyucian bait Allah. Sekarang gak ada bait Allah. Ya kan? Teman-teman yang pulang dari Yerusalem tahu, gak ada lagi bait Allah. Yang tersisa hanya tembok barat bait Allah dulu. Yang sekarang orang sebut sebagai tembok ratapan. Semua orang Yahudi 3 kali setahun sekarang berdoa 24 jam di situ. Manggut-manggut taruh doanya di tembok tuh. Dimasukkan di kertas, dimasukkan di dalam. Itu yang tersisa, nggak ada lagi bait Allah. Kalau orang ke Yerusalem sekarang tempat bait Allah dulu, sekarang sudah jadi Dome of the Rock. Apa Dome of the Rock? Masjid Umar, masjid abad ke-7. Kubahnya emas, kubah yang kuning itu. Yang orang pulang dari Yerusalem itu selalu ditempel di dinding rumahnya. Nggak ada lagi bait Allah. Dan memang Injil Yohanes akan menekankan itu. Bukan lagi tempatnya, sebab bait Allah bukan lagi itu. Bait Allah adalah dirimu sendiri. Yang Tuhan mau sucikan sekarang bukan lagi ruangannya, tetapi hidup saya sendiri. Itu yang Tuhan mau sucikan. Tuhan mau hidup yang disucikan itu sama seperti hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dikuduskan itu berarti apa? Disisihkan sepenuhnya buat Tuhan. Disendirikan, dipilih Tuhan, sepenuhnya buat Tuhan. Sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Persoalan kita adalah apa? Bacaan kedua tadi 1 Korintus. Hikmat kita ini beda dengan hikmat Tuhan. Salib itu buat orang lain kebodohan. Iman kita sangat materialistis. Pengharapan kita digantungkan di mobil. Pengharapan kita semua digantungkan pada yang lain. Satu kali sekarang saya melayani di Gereja Toraja di Kelapa Gading. Dulu satu Gereja Toraja di daerah Bekasi, jemaat yang lain. Di Bekasi itu jemaatnya di industri semua. Jadi minggu pun kerja. Long shift 24 jam mesin gak berhenti kerja di pabrik. Satu kali saya ketemu seorang bapak, umurnya sudah 55 tahun kali ya, 1-2 tahun lagi dia pensiun. Sebulan gak gereja. Satu kali saya ketemu di gereja, Om selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Kok lama gak ada kelihatan di gereja, sebulan gak muncul di gereja. Jangan pelan-pelan, jangan keras-keras Pak Pendeta, malu sama orang di belakang. Om sakit kah? Enggak aja Pak Pendeta. Terus kenapa gak datang? Kenapa gak datang? Pak Pendeta lagi sibuk kerja di pabrik. Oh, nggak bisa harus lembur. Iya kan bisa izin dulu gereja dulu. Tanggung Pak Pendeta long shift 12 jam katanya. Kalau hari Minggu kerja di pabrik 12 jam hari Minggu, itu gajinya bisa 4 kali seminggu long shift hari Minggu. Itu kalau nanti terima gaji akhir bulan tuh bisa double gajinya. Gitu ya. Saya heran lihat bapak ini dan dia tahu kalau saya heran lihat dia gitu. Heran karena apa? Heran karena bapak ini tidak miskin-miskin amat juga tidak kaya-kaya amat. Tapi kok cari duit kayak orang gak tahu Tuhan sama sekali gitu loh. Dia tahu saya heran lihat dia tahu saya heran lihat dia bilang, Pak Pendeta gini Pak Pendeta. Sebenarnya Pak Pendeta pasti heran lihat saya ya. Iya Om. Kok sampai gak ke gereja sih sebulan? Gini Pak Pendeta. Pak Pendeta kan tahu aku ini 2 tahun lagi pensiun. Anakku yang pertama baru kelas 1 SMP kan. Dia lambat menikah. Jadi jangan lambat menikah. Saya takut Pendeta, saya takut katanya. Takut kenapa? Takut kenapa? Kalau nanti anakku dipanggil Tuhan, gimana? Apa? Kalau nanti saya dipanggil Tuhan, anakku gimana katanya? Pak Pendeta yang mau sekolah kan? Wah, salam hati saya bilang, wah ini Om ditanya baik-baik gitu. Tapi bapak itu lewat, saya pikir gini, ini tipe bapak yang tanggung jawab nih, tipe suami yang bertanggung jawab. Sampai di liang kubur pun dia pikir uang sekolah anaknya gitu. Luar biasa. Tapi satu hal yang dia lupa adalah ketika dia berpikir dia yang menjamin dan menentukan masa depan anaknya.
Mazmur 27 ayat 10, firman Tuhan bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ingatlah bahwa Tuhan menyambut aku. Apa artinya? Bapaknya boleh terbatas, ibunya terbatas, Tuhan tidak pernah terbatas. Bapaknya tiada, ibunya tiada, Tuhan tidak pernah tidak ada. Bapaknya pensiun, ibunya pensiun, Tuhan tidak pernah berhenti memberikan berkatnya. Persoalan kita adalah apa? Iman kita banyak sekali digantungkan pada yang kelihatan. Seorang ibu di tempat pelayanan yang dulu rajin banget main apa ini? Bukan piano, apa? Keyboard yang di bawah-bawah itu kan? Nah, rajin banget, rajin sekali. Tapi kalau kemampuannya diberi angka 0 sampai 10, paling dia dapat 5,5. Jadi kalau ada 4 lagu, pasti ada 4 salahnya. Tapi rajin sekali. Kalau mau kebaktian, Pak Alfred, hari Sabtu depan Pak Alfred yang pimpin kebaktian syukur di keluarga itu. Iya tante, aku yang main keyboard ya. Saya pikir salah lagi kan. Dan kalau datang luar biasa. Oh sudah pasang keyboard dan segala macam. Kadang kalau suaminya ada, suaminya anterin. Kalau suaminya nggak ada, dia naik ojek sendiri di pangku keyboardnya. Bayangkanlah di Bekasi, jarak kebaktian bisa 1 jam, setengah jam, 1 jam menempuh macet di pangkunya keyboardnya. Dipasang, dan kalau sudah mulai main keyboard, nyanyi entar ada dasarnya ketinggian, wah harusnya main di C, dia main di G. Waduh, itu urat-uratnya bapak nyanyi sudah keluar. Aduh, bapak sudah mulai lihat saya komplain semua. Pak pendeta mau bunuh kita kayaknya katanya. Nggak ada pemain lain kah Pak pendeta? Nggak ada yang lain kah? Pak pendeta nggak terganggu apa? Saya bilang, Om, saya juga terganggu, saya bilang. Cuma saya bilang gini, saya bilang apa? Yang pintar tuh banyak, saya bilang. Yang Tuhan kasih talenta tuh banyak. Yang Tuhan titipkan berkat tuh banyak. Yang Tuhan anugerahkan banyak hal dalam hidupnya tuh banyak. Tapi yang mau beri hidupnya, beri waktunya buat Tuhan, sedikit saya bilang. Jadi gimana Pak Pendeta? Ya saya bilang nikmati aja lah. Saya juga lama-lama enak juga kurasa, saya bilang. Syukurnya tante ini, ibu ini kebal banget dia. Orang ngomel ke dia, gak peduli dia. Dia tahu orang ngomelin dia santai aja. Dia bilang, Pak Pendeta, orang mau ngomong apapun, pelayanan jalan terus. Puji Tuhan, tante. Saya bilang, ya emang gak peduli gitu. Pokoknya dia main aja. Saya pokoknya ingat kata-kata Pak Pendeta. Saya ingat kata-kata Pak Pendeta. Saya bilang, kata apa tante? Aku sendiri udah lupa ngomong apa emang. Pak Pendeta kan bilang dari dulu ya. Urusan pelayanan, bukan urusan kita dengan orang. Pelayanan pertama-tama adalah urusanku dengan Tuhan katanya. Amin tante. Cuma dalam hati saya bilang ya tapi belajar dikit lah biar. Tapi itu persoalan. Nah, yang saya mau cerita adalah, suaminya harus pensiun dini karena sakit. Sekarang suaminya bawa mobil jemputan. Gitu. Dia harus pensiun dini karena sakit. Punya 2 anak perempuan. Anak yang pertama waktu itu dia masuk sekolah analis kimia, Sakma, itu setara SMA tapi 4 tahun. Saya tanya sama dia, nak, kenapa kamu nggak masuk SMA? Kamu kok masuk ke situ? Pak Pendeta biar langsung kerja. Loh, kamu nggak pengen kuliah? Pengen sih Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta kan tahu. Kenapa? Papa kan harus berhenti kerja, sudah setahun. Gajinya mama pasti nggak cukup buat kita. Jadi gimana nak? Aku masuk ke situ biar nanti langsung kerja lah, nantilah sambil kuliah. Sekarang dia sudah kerja sambil kuliah, udah mau selesai S1-nya di UI, udah mau selesai. Yang berikut adeknya, cewek, dia masuk SMA. Saya tanya sama dia, 2 tahun lalu, saya masih di jemaat yang 3 tahun lalu saya masih di jemaat yang dulu. Saya tanya sama dia, kamu kuliah kemana nak? Ada dia Om Pendeta. Dia nggak mau bilang. Saya tanya sama ibunya, tante, si adek mau kuliah di mana? Itulah Pak Pendeta. Saya sudah bilang sama suami saya, masa anak kita 2 satu pun nggak bisa dikasih kuliah. Jadi gimana tante? Saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Amin tante, saya bilang. Cuma apa? Adek ini selera tinggi katanya. Kenapa selera tinggi? Dia nggak mau kuliah kalau bukan kedokteran. Wah, saya nggak tanya lagi karena saya tahu biayanya, saya tahu penghasilannya. Puluhan ratusan juta. Itu cerita kami 2-3 tahun lalu. Saya kemudian tinggalkan jemaat itu, saya pindah ke jemaat yang sekarang tempat saya melayani. Dan saya sudah lupakan cerita itu, sudah move on lah kira-kira gitu. Tahun lalu saya diundang lagi ke jemaat itu. Ibadah syukur keluarga. Dan seperti biasa tante itu telepon, Pak Pendeta, ya
aku baca di warta jemaat loh Pak Pendeta pelayanan ya hari Sabtu ya. Iya tante, aku yang main keyboard ya. Waduh. Tapi hari itu gak ada yang salah gitu, hari itu benar semua. Saya pikir jangan-jangan karena saya ini makanya dia salah terus gitu. Hari itu bagus, tapi yang saya mau cerita adalah saya datang duluan dan hari itu dia datang sendiri, suami gak antarin. Dia sendiri masuk, angkat keyboard, saya bantuin, pasangin. Saya tanya, kok sendiri tante? Om mana? Waduh Pak Pendeta dengan wajah berseri-seri. Pak Pendeta, aku baru mau cerita sama Pak Pendeta. Om kemarin ke Makassar. Oh, kenapa? Antar si adek ke sana. Oh, ada apa? Adek itu diterima kuliah di sana. Oh ya? Di mana? Unhas, Hasanuddin. Oh, fakultas apa? Kedokteran Pak Pendeta. Wah, saya tanya dengan ragu-ragu, bayar berapa? Puji Tuhan Pak Pendeta. Kami tidak bayar sepeser pun, saya nggak bayar. Saya nggak tahu dia penjalur apa tuh, jalur undangan gitu ya. Uang kuliahnya berapa? 750.000 per semester. 750 per semester. Saya gila, waduh, luar biasa ya. Saya, ibu itu main keyboard, saya duduk lihat-lihat. Saya perhatikan, apa hubungannya mamanya main keyboard, anaknya masuk ke dokteran gitu. Gak nyambung. Apa hubungannya? Tapi saya pikir, saya ingat dua hal dalam Alkitab saudara-saudara. Saya ingat dua hal dalam Alkitab. Yang pertama, iman orang tua pasti berdampak ke anaknya. Pasti berdampak ke anaknya. Ingat perempuan Kanaan. Injil Matius pasal 15, anaknya kerasukan setan, mamanya datang. Ya. Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan anakku. Dia panggil terus, akhirnya Tuhan berhenti, Tuhan balik. Hai ibu, besar imanmu katanya, besar imanmu. Dalam Injil hanya 2 kali Yesus bicara iman yang besar. Perempuan Kanaan dan perwira di Kapernaum. Nanti kesamaannya khotbah lain kali. Tapi coba bayangkan saudara, hai ibu, besar imanmu, jadi kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang menarik saudara-saudara? Yang beriman siapa? Ibunya. Yang sembuh siapa? Anaknya. Luar biasa. Iman orang tua berdampak ke anaknya. Dan yang kedua yang luar biasa adalah ibunya main keyboard, anaknya masuk di sana. Saya pikir-pikir, Alkitab memang memperlihatkan kepada kita terlalu sering, kadang-kadang gak nyambung kesetiaan kita dan pemeliharaan Tuhan. Kesetiaan kita dengan penggenapan janji Tuhan. Musa ingat, dikejar Firaun. Tuhan, Firaun di belakang, lari kemana? Ke laut bro katanya. Laut kan? Lautnya bro, laut. Coba bayangkan, mana ada orang disuruh dikejar lari ke laut? Laut tuh jalan buntu, laut tuh jalan tertutup. Kalau sudah di laut mau kemana? Masa mau berenang? Gak salah Tuhan, ke laut aja katanya. Lari ke laut, ke laut. Apa yang terjadi? Musa berkemah di pinggir laut, Firaun datang. Tuhan, Firaun di belakang, belah lautnya. Apa enggak bingung Musa ini kan? Belah laut. Gimana cara belah lautnya Tuhan? Ulurkan tanganmu dan angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu. Coba bayangkan, apa enggak bingung Musa? Mau belah laut disuruh angkat tongkat gitu kan? Apa hubungannya? Kalau anjing lewat angkat tongkat nyambung itu. Tapi kalau belah laut angkat tongkat nggak relevan nih, nggak nyambung. Angkat aja. Dia ulurkan tangannya, dia angkat tongkatnya, dan apa yang terjadi? Laut jalan tertutup itu terbelah. Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Satu hal penting. Tugasmu adalah ulurkan tanganmu, angkat tongkatmu. Bagaimana Tuhan belah lautnya, itu urusan Tuhan. Tugasku adalah apa? Bekerja dengan baik. Kalau saya percaya pada kuasa Tuhan yang memulihkan, biarkan Tuhan bekerja. Tugasku adalah apa? Doakan anakmu. Tugasku adalah apa? Belajar dengan baik. Tugasku apa? Nasihati suamimu. Bagaimana Tuhan ubah dia, biar Tuhan yang mengubah. Pak Pendeta, nasihati dulu suami saya itu Pak Pendeta. Saya sudah capek kasih tahu bertahun-tahun. Kayaknya saya pikir memang gak bisa berubah suami saya ini. Kenapa? Dari bapaknya sama neneknya begitu juga. Wah. Saya bilang mana bisa kita ubah? Yang bisa ubah dia Tuhan, saya bilang. Siapa yang mengubah? Siapa kita? Saya bilang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penting sekali. Nah, terkait dengan tema hari ini, pertanyaan penting sebenarnya adalah bagaimana menjaga kekudusan hidup kita. Nah, saya mau katakan begini saudara-saudara, yang bisa menguduskan kita itu bukan kita. Yang bisa menguduskan kita sekali untuk selamanya hanya pengorbanan Kristus. Ini penting saudara-saudara. Saya pikir gini,
Kalau orang tidak sadar betul-betul seberapa dahsyat kuasa Tuhan yang menguduskan hidupnya, dia hidup seperti orang yang tidak dikuduskan. Tapi kalau saya sadar betapa luar biasa kasih Tuhan yang mengubah hidup saya akan bertindak betul-betul dengan baik tanpa harus perlu khawatir sikut sana, sikut sini, hajar kiri, hajar kanan. Kalau saya percaya, yakin betul betapa luar biasa kasih Tuhan. Seorang teman pernah bilang gini, pendeta, aku mau didoain dong. Doain apa? Boleh gak ya Pak Pendeta? Emang doain apa dulu? Bagaimana mau doain kalau kita gak dikasih tahu? Kasih tahu kita dong. Kasih tahu gak ya katanya? Mau doain apa? Ini Pak Pendeta, boleh gak didoakan promosi jabatan? Boleh gak? Boleh gak doain promosi jabatan? Boleh gak Pak Pendeta? Ya saya bilang boleh lah, saya bilang. Tidak tabu seorang anak Tuhan ada di puncak pimpinan, saya bilang. Daniel, Yusuf, anak-anak Tuhan jadi pelayan, pemimpin-pemimpin. Cuma saya bilang satu, saya bilang. Ada syaratnya yang Tuhan mau. Apa itu Pak Pendeta? Ini. Tuhan bilang begini kan, dalam Injil Lukas, perumpamannya. Kalau engkau datang ke satu pertemuan, duduk depan apa belakang? Kalau di gereja harus duduk di depan, jangan kosong di depan. Kalau di gereja, kalau di pertemuan katanya, di pesta, datang ke sana, duduk di mana? Duduk di, jangan duduk di depan katanya. Nanti kalau duduk di depan orang datang, bos, jangan di depan bos, bapak di belakang, ada bos di depan. Malu kau nanti. Jadi duduk di mana? Duduk di belakang katanya. Duduk di belakang dan ketika tuan rumah melihat, dia akan mendatangimu dan kemudian membawamu datang ke depan. Artinya apa? Boleh di depan, boleh di depan. Tetapi biarkan Tuhan yang membawamu dari belakang menuju ke depan. Kalau saya percaya kuasa Tuhan yang mengubah hidup saya nggak perlu kasak kusuk, sikut orang, hajar orang. Yang buat kita seperti itu kan kita tidak menguduskan diri karena kita nggak tahu kebesaran Tuhan. Saya berpikir mau selesaikan semua dengan cara saya sendiri. Saya bayar sana, saya sikut sana, saya hajar sana. Sebab apa? Saya nggak percaya pada kuasa Tuhan yang bisa mengubah hidup saya. Injil Yohanes, saudara-saudara, mujizat pertama dalam Injil Yohanes itu adalah perjamuan di Kana. Apa yang terjadi di Kana? Tuhan mengubah air menjadi anggur. Dan ingat saudara-saudara, seorang teolog mengatakan, ya, mulai dari mujizat pertama, perkawinan di Kana, Yesus sebenarnya sudah mulai berbicara tentang kematian dirinya, kematian Kristus. Apa yang terjadi di sana? Ingat saudara-saudara, Tuhan mengubah air menjadi anggur. Tapi ingat, yang diubah menjadi anggur bukan sekedar air biasa, tapi air yang diubah jadi anggur adalah air yang ada di dalam bejana pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Orang Yahudi selalu membasuh dirinya dengan air. Ketika air dalam bejana pembasuhan diubah menjadi anggur, Tuhan mau kasih tahu, yang bisa membasuh hidupmu bukan lagi air ini, tetapi darah Kristus. Kalau saya tahu seberapa hebat kuasa Tuhan, ini penting saudara-saudara. Sebab apa? Kita ini apa? Saya nggak mungkin jujur dari diri saya sendiri. Saya nggak mungkin setia tanpa pertolongan Tuhan. Saya nggak mungkin komitmen tanpa pertolongan Tuhan. Petrus ingat di The Last Supper, perjamuan malam terakhir, waktu Yesus mau ditangkap, Yesus bilang sebentar lagi saya ditangkap, saya mati, saya disalibkan dan segala macam. Apa yang terjadi waktu itu? Petrus langsung berdiri. Tuhan, katanya, I am Peter. Biarpun semua murid yang lain pergi, Peter gak bakalan pergi. Bahkan Tuhan, sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Apa jawab Tuhan Yesus sama dia? Hati-hati bro, katanya. Sebelum ayam jantan berkokok, 3 kali kau sangkali aku. Dan betul, hanya dalam hitungan jam, malam yang sama, tempat yang bergeser beberapa ratus meter, Petrus 3 kali
Petrus berubah 180 derajat. Dia menyangkali Tuhan sampai 3 kali. Dalam Injil Matius dikatakan he swear and curse. Dia bersumpah dan mengutuk. Saya gak kenal orang itu. Coba bayangkan. Kita ini gampang berubah. Yang bisa menguduskan hidup saya bukan saya, Tuhan. Terakhir betul. Saya katakan gini, kalau saya tahu kualitas kuasa Tuhan yang mengubah hidup saya, bisa menjaga hidup saya kan gak perlu khawatir. Saya gak perlu hajar orang, mulut maki-maki orang. Kalau saya percaya. Saya ditanya, Pak Pendeta, satu kali nih ya, mau menikahkan orang. Seumur-umur saya memberkati orang menikah. Barusan kali ini dapat pertanyaan aneh di Kelapa Gading waktu itu. Sudah persiapan berbulan-bulan, ikut bimbingan pranikah, catering sudah dipesan, gedung semua. 3 hari menjelang hari H kita bikin geladi persiapan nikah. Saya tanya sama cowoknya, bro gimana? Siap? Siap pendeta. Ceweknya, gimana dek? Siap? Diam dia. Gimana? Siap tidak? Ya itu dia Pak Pendeta. Saya bilang tinggal 3 hari, ya itu dia. Siapa yang mau gantiin? Saya bilang. Saya tanya gini, kenapa? Ini Pak Pendeta, aku tuh ikut bimbingan pranikah. Saya jadi mikir loh Pak Pendeta. Apa yang dipikirin? Ini Pak Pendeta, aku mau tanya nih satu Pak Pendeta. Gimana tolong Pak Pendeta yakinkan aku bahwa calon suami yang ada di sampingku betul-betul pemberian Tuhan. Waduh, saya bilang siapa yang tahu, saya bilang. Situ yang pacaran kita yang ditanya, gak ngerti kita, saya bilang. Jadi gimana Pak Pendeta? Saya bilang gini, kenapa kau tanya? Saya tanya, kenapa kau tanya? Karena seumur-umur saya memberkati, gak ada yang tanya macam ini. Biasanya yang paling sering, yakin kehendak Tuhan, yakin Pak Pendeta, yakin kehendak Tuhan, yakin Pak Pendeta, yakin pemberian Tuhan, yakin pendeta, yakin Pak Pendeta. Kok yakin banget? Kita banyak banget samanya Pak Pendeta. Padahal hasil psikotes beda banget gitu. Orang kalau lagi suka sama semua gitu. Saya bilang gini, kenapa kau tanya? Jawabannya menarik loh. Dia bilang gini, Pak Pendeta, aku takut. Saya mau tanya nih Pak Pendeta. Jangan-jangan saya takut Pak Pendeta. Kalau dia bukan kehendak Tuhan, jangan-jangan saya menikah bukan karena kehendak Tuhan, tapi jangan-jangan karena ada masalah. Yang kedua, jangan-jangan saya menikah bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendak orang tua. Yang ketiga, jangan-jangan saya menikah bukan karena kehendak Tuhan, melihat isi hatinya, tapi saya lebih tertarik pada isi dompetnya. Dia bilang, Pak Pendeta, cinta buta. Betul cinta buta Pendeta, tapi cinta nggak tuli katanya. Masih bisa membedakan suara Honda Jazz dengan Honda Bebek itu. Jadi kenapa? Saya takut Pak Pendeta, kalau dia bukan kehendak Tuhan, rumah tangga kami tidak akan mendapat berkat seumur hidup kami. Saya bilang, wah, kalau itu pergumulanmu, kita harus nambah 1 hari lagi di pertemuan nih. Apa itu Pak Pendeta? Kita harus banyak belajar lagi tentang kasih Kristus yang menguduskan kehidupanmu. Maksud pendeta apa? Coba tunjukkan sama saya bilang. Pernikahan dalam Alkitab yang jelas-jelas Tuhan tolak, saya bilang. Pernikahan siapa? Daud dan Betseba. Ingat cerita itu kan? Daud sudah punya berapa istri? Ratu Hagit, Abigail, beberapa istri yang lain. Sudah punya berapa istri? Dia naik ke suatu rumah, lihat orang lagi mandi. Gila, cantik kali. Wah, itu istri prajurit bapak itu. Wah, gila, cantik kali istrinya. Yang mana suaminya? Prajurit bapak. Yang mana itu? Uria. Oh, gila, keren banget istrinya. Besok kalau perang taruh suaminya di depan katanya. Uria ditaruh di depan, mati dia. Betseba bersedih, Daud datang menghibur. Sabar ya Dinda ya. Sabar ya. Apa yang datang dari Tuhan kembali ke Tuhan. Dia bunuh suaminya, dia rampas istrinya. Gila kan? Luar biasa. Daud loh. Yesus Kristus tuh anak Daud. Luar biasa loh. Daud. Raja Daud. Bunuh suami orang, rampas istrinya. Coba bayangkan kalau itu terjadi sekarang, masuk di TV One, habis deh.
Luar biasa. Pertanyaannya, dia menikahi Bathsheba kemudian. Dia menikahi Bathsheba. Dia nikahi Bathsheba ambil sebagai istrinya. Pertanyaannya, Tuhan setuju tidak dengan pernikahan itu? Tidak, Tuhan marah sekali. Tuhan murka dan ada hukuman atas pernikahan itu. Ada hukuman atas pernikahan itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan menghukum pernikahan Daud dan Bathsheba untuk selama-lamanya? Yang menggantikan Daud jadi raja adalah Raja Salomo. Salomo itu anak dari istri yang mana? Bathsheba. Cerita ini jangan disalahpahami ya. Jangan salah disalahpahami. Nanti pikirnya, oh kalau gitu pendeta siapa-siapa aja dong. Oh enggak begitu maksudnya. Tapi yang firman Tuhan mengatakan adalah bahwa bahkan di dalam titik terdalam sekalipun pergumulanmu, kuasa Tuhan bisa mengubah itu. Dan ketika saya tahu itu, sesulit apapun hidup saya nggak perlu merusak, menodai mulut saya dengan maki-maki orang, merusak pernikahan saya, semua. Kalau saya tahu betapa luar biasa kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Masih ada persembahan pujian Voice of Soul Choir.
Jemaat diundang untuk berdiri. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan roh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Tolong sepenuhnya hidup anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sungguh-sungguh boleh hidup sebagai anak-anak yang sudah Engkau kuduskan. Dalam keyakinan kesadaran tentang kuasa Tuhan yang luar biasa mengubah hidup kami. Kami belajar untuk hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan sendiri. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan anugerah-Mu. Bahkan di dalam kesulitan hidup sekalipun, kami belajar untuk terus hidup di dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan. Sebab kami percaya Tuhan sendiri akan bekerja, menolong dan memberikan semua yang terbaik. Berkati seluruh anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati dalam seluruh kehidupan keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, dalam kehidupan bersama anak bahkan cucu yang Tuhan sudah Engkau anugerahkan. Biarkan kasih-Mu mereka boleh terus nikmati melalui kehidupan keluarga, juga usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Anak cucu kami doakan dalam seluruh kehidupan pertumbuhan mereka. Biarkan mereka bertumbuh dalam anugerah Tuhan sendiri, dan Tuhan mengatur, menata hari depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terus bergumul untuk beragam hal dalam kehidupan mereka, baik di dalam usia lanjut, keterbatasan fisik, anak-anak-Mu yang bergumul dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir melawat dan memberikan kekuatan. Anak-anak-Mu yang terus bergumul Tuhan, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau ketika mereka bergumul tentang kehadiran seorang teman hidup, atau ketika mereka bergumul untuk satu pekerjaan usaha yang lebih baik lagi, atau ketika mereka bergumul untuk kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan mendengarkan isi hati pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami juga terus berdoa untuk beragam kehidupan pelayanan kami. Berkati jemaat-Mu di sini Tuhan, di GKI Kafling Polri di tempat ini. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi bagi Kristus, dan jemaat ini semakin berarti dalam pelayanan mereka di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, semua anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan hari ini Engkau berkati. Pujian paduan suara dari anak-anak-Mu Tuhan berkati. Biarkan pujian ini boleh menguatkan banyak orang, membangun iman kami, dan berikan sukacita bagi mereka ketika mereka melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan memanggil, Tuhan menempatkan. Terima kasih Tuhan, seluruh gereja-Mu di Indonesia terus kami doakan. Kan kami berdoa secara khusus juga untuk negeri Indonesia yang kami kasihi ini. Tuhan berkati negeri kami, pemerintah kami, berikan hikmat-Mu, dan biarkan Tuhan sungguh kami boleh melihat Indonesia yang sungguh-sungguh penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia yang menjadi tempat yang damai dan tentram dalam kehidupan keanekaragaman kami. Indonesia yang sungguh-sungguh ramah
bagi anak-anak Indonesia yang sungguh-sungguh boleh memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk punya tempat tinggal yang layak, bisa punya kesempatan untuk sekolah setinggi mungkin, punya kesempatan untuk berobat ketika mereka sakit. Kami berdoa, Tuhan berkati negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin kembali ke dalam aktivitas kami. Dimanapun kami berada, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Kami hanya mau tinggal di dalam kasih karunia Tuhan yang mengubah, memulihkan kehidupan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah mengajar, kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan Kristus. Surat 2 Korintus 9 ayat 6-8 menasihatkan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan untuk mengiringi persembahan syukur kita dari Kidung Jemaat 393 bait 1 sampai dengan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas penyertaan dan kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu kepada kami. Pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat-Mu. Tuhan yang akan memuluskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menaikkan persembahan syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 356, bait yang pertama, Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, biarlah pokok yang benar kita lewatinya. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Ya Allah, bulatkanlah tekad tobat kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin.
Kurnia hanya